Lala. Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan yes, ini pemandangan yang familiar ya bisa dibilang ya. Karena kemarin kan kita baru aja unboxing sebuah laptop yang gue bilang kemarin laptop 10 jutaan tapi rasa 30 jutaan. Dan kemarin tuh pada banyak yang kayaknya miskonsepsi ya, salah konteks. Karena kemarin gue tuh bilang gitu dalam segi build quality-nya. Jadi yes, laptop kemarin kalau di-compare sama MacBook Pro gue by the way masih di belakang. Itu MacBook Pro harganya sekitar 39, hampir 40 juta bahkan guys. Jadi kalau di-compare ya, makanya gue bilang kemarin, kenapa rasanya laptop 10 jutaan jadi rasa kayak 30 jutaan. Tapi memang dari segi spek ya standar-standar aja sih ya, bisa dibilang oke lah. Yes, gue kedatangan lagi sama sebuah laptop dari Xiaomi yaitu Redmi Book 15. Dan yang kali ini guys, the good news is ini laptop resmi dari Xiaomi Indonesia, laptop pertama nih. Jadi yang dimasukin secara resmi oleh Xiaomi Indonesia oleh Alvin Se. Jadi kita akan ngecekin di video unboxing kali ini, dan gue rasa juga mungkin by the time video ini tayang gue udah ada video reviewnya juga. Jadi kalian tinggal cek aja, nanti gue taruh di akhir video. Dan yes, langsung aja, gue penasaran banget pengen lihat gimana sih laptop pertama Xiaomi Indonesia yang katanya harganya nih ya bakalan setengah dari harga yang kemarin. Oke, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, seperti biasa kita di kamera atas aja. Redmi Book. Ini dia. Jadi ukurannya, wih, kok ini aneh banget ya. Jadi tulisannya itu adalah 39,6 cm Full HD display. Tapi sebenarnya ini kalau diinciin, kalau gua cek di speknya itu sekitar 15,6 inch. Jadi ini laptop 15 inci ya hitungannya ya. Ultra fast storage SSD, thin and light, ada RAM 8GB, dan terakhir dia pakai ada long battery life. Ya, speknya gitu doang. Nggak ada yang gimana-gimana banget di samping. Oh, di sampingnya ada ternyata. Sorry, di sampingnya ada ternyata. Oke, jadi ini tuh Redmi Book 15, cuma nggak kelihatan kali ya di sini ya. Ya udah, kita kasih gambar aja ya. Oke, Redmi Book 15 speknya ini adalah CPU-nya Intel i3 1115G4. Jadi itu adalah i3 generasi ke-11 ya. Dan RAM 8GB dengan SSD 256GB. OS-nya Windows 10 Home, dan sisanya udah cuma tulisan-tulisan kayak voltase gitu-gitu sih. Yes, nggak ada lagi, dan udah segitu doang sih. So, gue buka aja ya langsung ya. Penasaran nih, masih disegel. Oke. Nah, apakah kotaknya sama kayak kemarin guys? Nggak ada kotak di dalam, cuma busa-busa doang. Wah, oke. Mari kita lihat. Nah, kan sama guys, persis kayak kemarin. Dikasih busa-busaan kayak gini lagi. Jadi nggak ada kotaknya, jadi bener-bener langsung ke laptopnya aja. Which is, as you guys can see, right there. Masih terbungkus dengan plastik. Oke, sebelum itu gue buka dulu aja. Oke, di bagian sampingnya ini ada sebuah charger. Oke. Chargernya masih menggunakan charger brick. Jadi belum USB Type-C ya, kayak yang varian Pro kemarin. Agak disayangkan sih ya, tahun 2021 masih pakai AC adapter. Lanjut, kita cek ke part utama sekarang, yaitu laptopnya. Oke. Kayaknya agak beda ya. Oke, kita buka busanya. Nah, ada tulisan Redmi-nya udah kelihatan ya di kamera ya. Nice. Oke, di bagian awal kita dapat ada 2 buah kertas penggunaan panduan pengguna, dan ada buat kebijakan garansi atau kartu garansi. Jadi ini cuma manualnya doang guys. Kalau kita cek di sini ada semua detail-detailnya, penggunaan port juga ada di sini semua. Jadi ya kalian bisa cek aja kalau kalian mau cek. Nanti kita cek langsung ke laptopnya. Kemudian garansi. Nah, ini yang garansi yang kita coba gue tunggu zoom. Oke, there you go. Udah garansinya ini udah masuk 2 tahun, 24 bulan untuk handset atau perangkat kerasnya. Baterainya ini 12 bulan untuk laptop ya. Sisanya udah ditulis di bawah. Jadi yang notebook itu 24 bulan, selesai aksesoris itu 12 bulan. Kabelnya 6 bulan. Dan di belakang kalian bisa lihat untuk service centernya Xiaomi yang udah banyak banget. Jadi untuk urusan after sales ya nggak usah pusing lah. Ada 44 dan ada multi brand di 2 kota, Semarang dan Medan. Kelihatan nggak tuh? Nah, there you go.
Oke. Nah, sekarang kita langsung aja cekin laptopnya. Gue penasaran, kayak warnanya warna hitam gitu ya. Gue mundurin sedikit, kita buka plastiknya aja. Lala. Oke. Nah, ini dia. Redmi. Power your creativity. Nah, kalau ini guys, build quality-nya dari plastik. Jadi beda sama yang versi Redmi Book Pro itu pakai bahan metal, kalau ini pakai plastik ketahuan banget. Dan warnanya juga sebenarnya beda sih. Kalau mereka warnanya space gray. Dan ini warnanya lebih ke black atau dark gray ya. Abu-abu yang gelap banget. Tulisan Redmi-nya sendiri ini agak masuk ke dalam. Jadi kalian bisa ada pantulan-pantulannya gitu. Dan sama tulisannya, Power your creativity. Oke, sip. Di bagian port, oke, kita lihat sekarang di bagian kiri ada port buat charging AC/DC-nya, USB 3.0, HDMI sama USB 3.0. Jadi ada dua USB 3.0 di samping kanan. Oke, fokus. Di samping kanan ada SD card, ada multi jack buat mic sama headphone, ada USB lagi, tapi kayaknya ini 2.0 karena nggak warna biru. Kemudian ada port LAN RJ45 dan terakhir ada Kensington lock-nya. Dan dari segi bentuknya kalau gua zoom out dikit, terlihat ini tuh dari ujung tebel, terus ke belakang agak sedikit lebih menipis gitu ya, jadi agak ke dalam gitu, itu lebih tipisnya. Dan di bagian belakang, ini dia bagian belakang ada 4 buah kaki. Zoom dikit lagi aja. Oke, jadi ada 4 buah kaki, karet agak tebal juga, dan ini ada 2 buah speaker di kiri kanan plus ada lubang udara di tengahnya, dan di belakang ini nggak ada sama sekali guys. Tuh, jadi bener-bener full, dan ini juga sama, build quality-nya semua dari plastik, jadi ini full plastik ya, nggak metal kayak kemarin. Oke, sekarang kita buka aja. Oke. Jadi yes, bisa dibuka pakai satu tangan, dan hinge-nya juga ya, cukup oke lah, lumayan lah. Oke, di dalam ada kertas tulisannya untuk menyiapkan notebook Anda semua bahasa Indonesia, jadi tinggal dibaca aja. Ada panduan aktivasi, Windows Update, dan ada mode pengoperasian. Jadi kita bisa beralih di antara mode silent atau balance dengan kombinasi pencet Fn plus K. Ya, jadi untuk switching modes bisa ada shortcut Fn plus K. Dan ini dia untuk daleman atau keyboard dan layar dari Redmi Book 15. Bukan Redmi Book Pro ya, Redmi Book biasa. Oke, udah langsung aja kita buka deh. Oke, nampaknya sama dengan kemarin, jadi kita mesti colok dulu. Oke, sekarang udah kecas. Ada LED warna merah. Dan barulah mungkin kita bisa hidupin. Kayak kemarin juga kayak gitu soalnya guys. Mesti dicolok dulu untuk hidupin pertama kali ya. Nah, baru beneran ini LED putihnya hidup. Dan ada tuh logo Mi-nya juga hidup. Oke, sambil nungguin dia startup pertama kali, kita ngomongin dulu aja untuk keyboard dan juga trackpad-nya. Trackpad-nya gede banget guys. Tuh kalian bisa lihat seukuran tangan gua, bahkan lebih gede. Dan ini juga trackpad-nya kalian bisa pencet di mana-mana. Jadi lumayan oke. Ini ada namanya sih kalau nggak salah, apa ya trackpad-nya ya. Ya gitulah, nanti gue coba tulis aja kalau ada. Jadi ini trackpad yang bisa dipencet. Kemudian keyboard ini agak berbeda dengan yang versi yang Pro. Permukaan ininya agak bertekstur dan travelnya sih kurang lebih mirip. Cuma sama penggunaan Legends-nya aja juga beda, dan juga bahannya beda sih yang ini. Kalau yang versi Pro itu nggak ada tekstur kayak gini guys. Dan ini sih dari segi travel lumayan oke juga. Dan dari segi layout ini juga kurang lebih sama dengan versi yang Pro. Ini mungkin 75% ya hitungannya ya. Oke, kita nunggu registrasi, ntar gue balik lagi. A few inches later. Oke, so ini dia udah masuk ke home screen-nya dari si Redmi Book 15. Dan sekarang gue mungkin lebih gampang kita compare aja ya sama kompetitornya ya kan, yaitu si Infinix Inbook X1 yang gue juga kemarin udah kita unboxing dan kita review. Kalau kalian pengen cek videonya udah ada di atas, ya di atas ini kayaknya. Oke, sip, kita pindah ke kamera atas. Nah, here you go. Oke, dari segi form factor kalian bisa lihat ini 2 buah laptop yang berbeda sebenarnya. Laptop Infinix ini cuma 14 inci, sedangkan si Redmi Book ini 15 inci. Jadi size-nya juga sudah berbeda. Kemudian dari segi keyboard ini juga sebenarnya sama persis. Trackpad Redmi Book 15 jauh lebih gede karena ya ukurannya juga lebih gede.
Cuma dari segi layar nih yang gue notice nih. Pertama layarnya si Redmi Book ini juga emang lebih gede, 15,6 inci, sedangkan di Infinix ini 14 inci. Tapi kalian bisa lihat sedikit mungkin ya kalau gue tilt sedikit, ini viewing angle yang ada di Infinix InBook lebih oke, sedangkan di Redmi Book ini kalian bisa lihat dari straightforward gitu guys, baru dapat akurasi warna yang oke, sedangkan di Infinix masih termasuk oke lah ya kiri kanannya. Nanti kita shoot sedikit aja, dan akurasi warna juga gua ngeliat di Infinix lebih oke. sRGB-nya juga memang udah diklaim 100% sama Infinix. Sedangkan di Xiaomi gua nggak dapet data lengkapnya. Mungkin nanti kita akan coba aja cari informasi lengkapnya di mana, karena gua nggak punya alat buat ukur warnanya. Cuma yes, dari segi warna tetap di Infinix lebih enak melihatnya dibandingkan sama si di Redmi Book 15 ini. Kemudian dari segi trackpad, dua-duanya enak menurut gua, tapi lebih enak di mana ya? Mungkin lebih enak di sini ya, karena si Infinix ini cuma bisa ditekan di bagian bawah, sedangkan di Redmi Book ini bisa ditekan di bagian semuanya. Jadi kalian lebih ya, user experience pasti lebih enak di sini. Terus backlit. Nah, sekarang kalau kita cek di sini itu nggak ada keyboard backlit-nya guys. Oke ya, sadly nggak ada, cuma ada di tombol caps lock sama di tombol power aja untuk LED-nya. Sedangkan di Infinix ini ada backlit 2 level, walaupun sekarang nggak kelihatan, tapi ini ada. Cuma memang dia juga setiap 20 detik mati, kata reviewnya si Daniel sih. Jadi ya take it or leave it, kalau kalian butuh backlit di sini ada, di sini tidak ada. Dan dari segi processing juga di Redmi Book Pro 15 ini udah pakai Intel i3 generasi ke-11, sedangkan di Infinix InBook X1 dia pakai generasi ke-10. Perbedaannya gimana gua akan coba taruh aja di sini untuk chartnya, jadi kalian bisa ngelihat ya, dan kalian bisa tentuin sendiri kira-kira perbedaannya jauh atau enggak. Kemudian di bagian belakang sendiri gue mesti cek, ini nanti gue akan coba buka aja ngelihat apakah storage atau si SSD dan juga si RAM-nya si Redmi Book bisa di-upgrade. Kalau gue ekspektasi bisa di-upgrade karena pertama emang ukurannya lebih gede, cuma nanti kalian bisa lihat bareng-bareng aja. Dan yang terakhir dari segi beberapa peripherals yang gue belum sebutin di Redmi Book 15 ini adalah baterainya. Pertama dia pakai baterai 46 watt hour, itu bisa diklaim sama Xiaomi sampai 10 jam. Kemudian dia ada webcam 720p HD, speakernya 2x2 watt, dan juga ada Wi-Fi dan Bluetooth-nya dia udah pakai Wi-Fi 5 dan juga Bluetooth 5.0. Oke, I think that's it. Itu tadi untuk unboxing dari Redmi Book 15. Ini unboxing dulu aja. Nanti video reviewnya akan ada lagi, dan gua rasa juga udah tayang bersamaan atau sebelum dari video unboxingnya, karena gua iseng pengen ngeliat, pengen dapat reaksi aja. Ternyata ya lumayan sih menurut gua, karena laptop ini nanti bakal dijual. Gua dapat bocorannya. Gua belum dapat harga pasti, cuma mungkin sekarang udah ada harganya juga. Di varian yang gua tes ini yang 256GB SSD itu harganya 6 jutaan. Dan menurut gua ya buat kalian yang mungkin nyari laptop di budget harga segitu, untuk ukuran 15 inci ini sebenarnya menjadi pilihan yang cukup menarik, tapi memang balik lagi di segmen harga segini tuh pemainnya lumayan banyak setelah gua cek guys. Kalau kita cek beberapa artikel yang gua cek online seperti di Jalan Tikus, kalian bisa lihat ada dari HP, Asus, Lenovo, itu punya pilihan yang lumayan banyak di segmen harga 7, 6, 7, 8 jutaan, tapi mostly memang di 8 jutaan sih, jadi mungkin sedikit lebih tinggi dibandingkan sama si Redmi Book 15 ini. Dan kalau kalian mungkin yang pakai Xiaomi juga, mungkin pakai HP Xiaomi, ini bisa jadi pilihan menarik, tapi memang dari segi fitur gue belum ngeliat ada fitur ekosistem yang terintegrasi banget daripada si laptop ke smartphone-nya gitu. Mungkin ya itu bisa jadi pertimbangan, tapi ya overall again dari segi build quality oke, buat harga 6 jutaan. Pilihan port juga oke, cuma sayang dia nggak ada USB Type-C, jadi masih pakai AC/DC input gitu. Dan juga USB, HDMI, SD card juga ada. Jadi buat productivity masih cukup oke. Yes, segitu aja guys. Thank you semua yang udah nonton untuk video unboxing kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan kalau kalian ada pertanyaan boleh tulis di sini, boleh juga ditulis di video reviewnya. Dia mati. Dan jangan lupa juga kalau kalian suka videonya klik tombol jempol, subscribe ke Best in Data YouTube channel, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Stay safe, healthy, and ciao. Power your creativity.